Kita bertemu lagi dalam program Akap Antakirana Asabwas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Oke, hari ini topik kita adalah akan membahas tentang bukan rencana Tuhan. Iya. Judulnya bukan rencana Tuhan. Oke. Bermula begini nih, Bu. Seringkali kan dalam kehidupan kekristenan dan bergereja, itu kita bertemu dengan orang-orang yang ketika dia lagi cari pasangan hidup, dia suka, dia doakan, dia doakan, dia doakan. Dia doakan. Dideketin enggak, tapi iya, doakan terus. Nah, kemudian yang bagian sana, katakanlah wanitanya, dia menunggu. Nih, kapan ini prianya mendatangi saya? Tapi ternyata prianya hanya berdoa. Lalu kemudian datanglah pria lain yang mendoakan wanita itu dan bertindak. Nah, Tiba-tiba si pria yang baru ini jadian dengan wanita yang tadi. Lalu pria yang pertama berdoa tadi, dia berkata apa? Memang bukan rencana Tuhan. Ya, lalu ada juga yang mau olahraga, mau lari, tiba-tiba hujan. Lalu dia berkata, memang bukan rencana Tuhan. Jadi sepertinya orang-orang ini sudah terbiasa menjadikan bukan rencana Tuhan itu sebagai alasan yang paling masuk akal. Iya. Ya kan? Paling rohani. Jangan-jangan ada beberapa hal atau banyak hal yang perlu dia lakukan, tapi dia nggak lakukan. Jangan-jangan dia ini nggak tahu apa yang terjadi, atau tahu apa yang terjadi tapi menutup-nutupinya, lalu dengan sebuah bungkus bukan rencana Tuhan. Jadi yang menarik adalah, ini kan rencana Tuhan. Tapi kenapa yang tidak punya rencana kok selalu tahu kalau ini rencana Tuhan? Ya, yang punya rencana adalah Tuhan. Tapi seringkali manusia justru berkata, ini rencana Tuhan, ini bukan rencana Tuhan, ini rencana Tuhan, dan ini bukan. Yang punya rencana siapa sebenarnya? Betul. Iya kan? Betul. Nah, ini menjadi keblinger ketika orang-orang itu menjadi nyaman menjustifikasi bahwa ini rencana Tuhan, ini bukan rencana Tuhan, iya kan? Nah, gimana pendapat lu, Bro? Yes, jadi gini Panta, teman-teman ya. Kalau kita ambil contoh kayak tadi, seringkali orang akhirnya berpikir kalau Tuhan tuh punya rencana yang sesuai dengan rencana dia. Nah, kan gitu ya. Bukan rencana Tuhan, kenapa? Karena gak sesuai rencana saya. betul. Padahal rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Nah, saya ingat tuh Panta di dalam kitab Ayub. Ayub itu kan orang yang saleh dikatakan. Jadi untuk kita bisa memahami ini rencana Tuhan atau bukan, kita hidup dulu dalam rencana Tuhan. Apa itu? Apa yang bisa kita buat? Kayak tadi Pak Anta ambil contoh. Jangan cuma doain dong kalau kamu yang mau deketin. WhatsApp kayak atau Instagram kayak ajak atau ngobrol. DM, ajak ngobrol atau apa gitu ya. Kalau mau yang orang cari kerja diem nungguin lamaran tapi nggak pernah kasih lamaran, ya nggak bisa lamaran kerja. Betul. Nah, Ayub itu orang saleh Pak Anta. Bahkan ketika anak-anaknya habis pesta, dia katakan dia bikin ibadah. Dia bikin korban untuk supaya jangan sampai anaknya berdosa. Siapa tahu ketika pesta mereka berdosa, dikuduskan lewat persembahan itu ya. Betul. Jadi konsep Ayub itu konsep yang tepat untuk orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan. Tetapi kan pada akhirnya kita tahu Ayub itu mengalami pergumulan, penderitaan. Sampai-sampai Ayub berkata di dalam Ayub pasal 3, Panta, kalau nanti teman-teman baca di rumah, itu dia mengutuki hari kelahirannya. Kalau sekarang mungkin tema kita dia bisa bilangin, ini bukan rencana Tuhan nih. Saya udah saleh, saya udah jujur, saya udah benar. Kok begini nih? Ini bukan rencana Tuhan nih. Lalu sahabat-sahabatnya yang deket sama dia bukannya menolong, justru ngasih tahu, emang benar kamu ada kesalahan kali. Nah, orang yang berkata ini bukan rencana Tuhan, seringkali pikirannya itu diliputi oleh perasaan bersalah, Panta. Jadi seringkali perasaan bersalah itu di depan. Tapi untuk menjustifikasi tadi Panta bilang supaya nggak salah banget nih, ya udah bilang aja bukan rencana Tuhan. Nah, makanya Ayub pasal 42, saya mau ajak baca nih Panta. Ayub 42 ayat 2. Setelah semuanya selesai, akhirnya Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Akhirnya Tuhan bilang rencananya nggak ada yang gagal. Jadi dari sini aja kita udah tahu bukan rencana Tuhan tuh sebenarnya bukan kalimat Kristen. Buat orang Kristen semua rencana Tuhan. Pak, kalau saya sakit gimana? Ya rencana Tuhan. Memang di dalamnya kita harus jaga diri. Seperti Pak Anda bilang, olahraga dong. Ayo dong semangat. Tapi kalau pada akhirnya kita harus alami, ya kita harus sepakat itu rencana Tuhan. Pertanyaannya kan gini, dalam rencana Tuhankah kesakitan itu? Dalam rencana Tuhankah kegagalan itu? Kan gitu Pak Anta. Makanya Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
Jadi kita harus punya pikiran sederhana, Pak Anta. Untuk bisa mengerti rencana Tuhan, kita tahu dulu bahwa Allah itu sanggup, Pak Anta. Allah Maha Tahu. Dikatakan ayat 3, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Jangan sampai kayak tadi yang Pak Anta sampaikan kan. Kita lebih hebat dari Tuhan. Yang punya rencana siapa, kok kita yang tahu memutuskan. Nah, padahal Tuhan yang paling tahu, Pak Anta. Jadi dari situ aja kita bisa ngerti nih, oh kita harus tahu dulu rencana Tuhan. Caranya gimana? Ya kita percaya sama Tuhan dulu. Kita ngerti dulu Tuhan. Tapi yang kedua, Pak Anta dikatakan ayat 4. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Ayub akhirnya berpikir, oh kalau gini gak bisa nih. Kalau saya memutuskan ini rencana Tuhan atau bukan, caranya gimana? Saya harus dengar. Pertanyaannya, kamu udah mendengar belum Tuhan suruh apa? Emang Tuhan suruh doain doang? Deketin tuh cewek. Kalau tadi konteks tadi. Lalu kalau mau olahraga, emang Tuhan bilang kamu gak bisa olahraga di dalam rumah? Mesti nunggu hujan berhenti, kan gitu kan? Jadi sekali lagi Pak Anta, jangan sampai kita keblinger, dikit-dikit bukan rencana Tuhan, dikit-dikit bukan rencana Tuhan, padahal kita tidak melakukan apa dulu yang semestinya, Pak. Ya, berarti kalau dari ayat yang 4 tadi, untuk hidup dalam rencana Tuhan itu berarti selalu bersekutu dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya artinya melakukan apa yang firman Tuhan itu ajarkan kepada kita. Makanya saya jadi teringat Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Betul. Pelita itu kayak lampu teplok kan, yang dia jarak terangnya paling 5-10 meter, radiusnya hanya pendek. Ya, sehingga kenapa firman Tuhan dianalogikan sebagai pelita yang terangnya radiusnya pendek, supaya ada kebergantungan. Supaya itu dilakukan tiap hari. Supaya ada sebuah relevansi bahwa saya membutuhkan Tuhan tiap hari. Oke, jadi hidup dalam rencana Tuhan itu kalau kita bicara secara globalnya berarti saya perlu bersekutu dengan firman Tuhan sehingga saya tahu apa yang perlu saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Ya, yang menjadi lucu kan begitu besok pagi saya mau main basket, lalu saya pasang jam waker jam 7 pagi, ternyata bangunnya jam 8. Wah, berarti memang Tuhan gak berkehendak saya main basket. Ini kan jadi keblinger kan? Ya, padahal itu sebuah kelalaian saya dalam bangun pagi. Tetapi berkata bukan rencana Tuhan. Jadi jangan membawa kalimat-kalimat rencana Tuhan kepada hal-hal yang remeh-temeh. Kepada hal-hal yang partikular ya. Betul. Tiba-tiba ada orang bawain saya siang ini ketoprak. Wih, saya kemarin lagi pengen ketoprak nih. Memang ini rencana Tuhan. Ya, jadi lama-lama menjadi sebuah permainan, pembenaran, atau juga bisa alasan. Ya, nah berarti bagaimana cara kita menyingkapi sebuah kalimat hidup dalam rencana Tuhan, jadi saya nyambungin yang tadi nih Pak Anta. Ayat 5 ya. Ayat 42 ayat 5 nih. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub yang saleh banget itu Pak Anta, yang melakukan semuanya buat Tuhan, dia nyadar ternyata selama ini dia cuma melakukan itu dari kata orang. Nah, hidup dalam rencana Tuhan itu bukan soal kata orang Pak Anta. Oh kamu harus begini biar hebat, kamu harus hidup begini. Saya gak lagi ngomong nih, berarti kita gak usah baca buku, gak usah dengan motivasi, gak usah belajar dari sebagai sumber. Bukan itu. Tapi intinya adalah kalau kita hidup berdasarkan kata orang, kita gak bisa hidup Pak Anta. Balik lagi nih contoh yang tadi Pak Anta awal bilang, oh ceweknya cantik, saya jelek, ceweknya kaya, saya miskin. Ini buat yang jomblo-jomblo nih Pak Anta. Lalu mulai minder. Kayaknya gak bisa. Apalagi teman bilang, gak mungkin dah kamu jelek dapat yang cakep. Itu kan kata orang. Kata Tuhan apa? Kan gitu kan. Sama tadi kayak bangun olahraga jam waker. Kata orang gini, ya udahlah mendung, hujan gak usah lah. Nah kata Tuhan apa? Jadi ketika kita kembalikan lagi seperti yang Ayub bilang, aku mau mengalami Tuhan. Itu urusan kita Pak Anta sama Tuhan. Jadi Pak Anta, rencana Tuhan dalam hidup Pak Anta apa? Rencana Tuhan dalam hidup saya apa? Kita gak bisa tukar rencana Pak Anta. Dan ya makanya saya meyakini bahwa rencana Tuhan itu kadang-kadang orang bertanya, dari mana Pak Anta bisa membuktikan bahwa Bapak hidup dalam rencana Tuhan? Menurut saya hidup dalam rencana Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Apakah karena seseorang kaya kemudian dia berkata hidup dalam rencana Tuhan? Apakah karena seseorang itu sehat maka itu bukti dia hidup dalam rencana Tuhan? Apakah karena dia punya
pelayanan, punya posisi dalam pekerjaan itu artinya dalam rencana Tuhan. Menurut saya hidup dalam rencana Tuhan itu bukan untuk dibuktikan tapi untuk diyakini. Iya, dihidupi, betul. Dijalani. Persis. Ya, sehingga sebenarnya kita ini nggak perlu dihakimi orang lain. Kalau firman Tuhan berkata, kita ini menghakimi diri kita sendiri bisa. Betul. Ya, bayangkan kalau saya hidupnya sembrono. Ngawur, nggak pernah baca Alkitab, banyak berdosa. Apakah saya berani berkata saya hidup rencana Tuhan? Iya kan? Memang kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kalau yang kita lakukan bukan pekerjaan baik, ya jangan-jangan bukan rencana Tuhan. Semua rencana Tuhan itu baik. Pasti. Iya kan? Tetapi belum tentu situasi kondisi yang kita hadapi selalu baik. Gitu kan? Nah, berarti jawabannya adalah hidup dalam rencana Tuhan itu bukan untuk dijadikan terminologi setiap hari. Ini rencana Tuhan, ini bukan rencana Tuhan, ini rencana Tuhan, bukan rencana Tuhan. Tetapi untuk dihidupi, dijalani, diyakini. Ada hubungan pribadi antara saya dengan Tuhan dan itu lewat pemahaman firman Tuhan. Supaya bukan kata orang, tapi saya sendiri mengalami. Begitu ya? Oke. Ya, silakan closing statement. Yes, jadi saya masih nyambung Ayub 42 nih Pak Hanta. Saya tutupnya di sini ayat 6. Setelah semuanya diskusi Ayub itu dengan Tuhan tentang rencana Tuhan atau bukan, ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Pak Hanta, udahlah jangan pakai lagi istilah bukan rencana Tuhan. Kamu jalani hidupmu sesuai firman Tuhan. At the end kamu akan sadar itu yang terbaik dalam hidupmu. Gitu Pak Hanta. Jadi jangan pusing sama rencana Tuhan bukan. Ngapain kamu rencana doang? Tapi besok kamu nggak ngapa-ngapain kan? Ya, gitu. Yang penting fokus ya kepada firman Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Oke, baik. Sampai bertemu pada program Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.